Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video saya kali ini. Kita berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas masalah pinjaman musiman menurun. Kalau pada video kemarin kan yang kita bahas adalah pinjaman musiman flat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menggunakan papan tulis. Kemarin tidak sempat, jadi makanya gambarnya agak jelek ya, videonya agak jelek. Tanpa berlama-lama, tapi jangan lupa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kembali saya ingatkan, apa yang saya bahas di video kali ini adalah yang menjadi pengetahuan saya selama ini, dan bila teman-teman yang mungkin tidak sepaham atau ada pemahaman lain atau ada penjelasan dari saya yang kurang, nanti kita sharing-sharing di bawah, sharing-sharing di komen, kita saling tukar ilmu dan pengalaman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke papan tulis. Oke, baik teman-teman, minta maaf sebelumnya. Lagi-lagi ada kendala di video saya. Tadi saya sudah jelaskan semua detail di video, tapi ternyata ada kendala di click on. Suara saya tidak jelas. Oke, mudah-mudahan kali ini jelas ya. Oke. Jadi lanjut saja, musiman menurun. Musiman menurun ini kurang lebih dia sama seperti musiman flat. Dia tetap ada tagihan bunga per bulannya. Jadi yang saya bahas ini yang tagihan per bulannya tetap ditagihkan ya teman-teman. Jadi nanti tolong dijelaskan ke nasabah kalau nanti teman-teman pakai sistem ini, karena ada juga nanti akan saya bahas di video berikutnya sistem musiman yang tagihannya itu diakumulasi di bulan ke-6. Jadi selama bulan pertama, tagihan pertama 2, 3, 4, 5, ini nasabah tidak membayar sama sekali bunga. Nah, itu nanti ditambahkan di bulan 6. Jadi include satu kali 5 juta plus 1.800.000. 1.800.000 tambah 5 juta rupiah. Itu yang nasabah wajib bayarkan. Jadi 6.800.000. Tapi yang sekarang kita bahas adalah bunga per bulannya ditagihkan. Jadi jelas di sini ya, angsuran pertama nasabah harus bayar bunga 300, 300, angsuran ketiga sampai angsuran kelima nasabah wajib bayar Rp300.000. Kemudian di bulan ke-6 nasabah bayar bunga Rp300 ditambahkan dengan pokok, pembagian pokok tadi ini 5 juta rupiah. Kalau kita ambil 2 tahun berarti bagi 4 jadi 2.500.000 tambah 300 jadi 2.800.000. Tapi karena kita ambil 1 tahun, hanya 2 kali musim dalam 1 tahun, jadi 5 juta rupiah tambah 300.000. Oke, jelas sampai sini teman-teman. 5 juta rupiah ini kita dapatkan dari pembagian 10 juta dibagi 2 kali musim, dapatnya 5 juta rupiah. Nah, karena telah masuk 5 juta rupiah, nasabah telah membayar 5 juta rupiah, maka sisa hutang nasabah di kita tinggal 5 juta rupiah. Oke, 10 juta dikurangi 5 juta tinggal 5 juta rupiah. Nah, sekarang bunga yang dia bayarkan nasabah di angsuran ke-7 sampai dengan 12 itu akan mengikuti sisa pokok, makanya dinamakan sistem menurun atau sliding. Berapa bunga dari 5 juta rupiah itu? Yaitu Rp150.000 dari 3% per bulan. Jadi Rp150.000. Mulai dari angsuran ke-7 sampai dengan ke-12 wajib nasabah bayarkan per bulannya bunganya Rp150.000. Oke teman-teman. Sampai dengan di angsuran ke-12 Rp150.000, plus 5 juta rupiah. Itulah yang nasabah bayarkan. Maka dalam jangka 1 tahun modal yang kita berikan ke nasabah sudah dikembalikan 10 juta. Sekarang yang kita hitung berapakah laba yang kita dapatkan selama kredit 1 tahun dengan sistem bunga menurun. Kita lihat saja angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-6 ini bunga sama Rp300.000 karena belum masuk pokok. Rp300.000 dikalikan 6 hasilnya 1.800.000. Kemudian angsuran ke-7 sampai dengan 12 Rp150.000 dikali 6 jadi 900.000, jadi total Rp2.700.000. Tentunya dengan berarti kesimpulannya dengan memakai sistem ini maka laba yang kita dapatkan jelas lebih kecil dari sistem
musiman flat. Nah, cuman dia ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah tapi ini tergantung teman-teman ya. Apakah mau memakai sistem ini atau tidak? Nanti dipikirkan lagi. Nah, biasanya umumnya memakai sistem musiman menurun ini nasabah kadang pembiayaan lain tidak mengikat kontrak dalam jangka waktu 6 bulan ini selesai. Dalam jangka waktu 6 bulan ini harus membayar tagihan pokok. Bisa saja di angsuran pertama dia bayar 300, angsuran kedua dia bayar 300 lagi bunganya, tapi di angsuran ketiga dia bayarkan pokok entah lebih dari 5 juta atau kurang dari 5 juta. Maka berapa sisa pokok yang ada itulah dikalikan 3% dan di angsuran keempat maka bunga itu yang berlaku dari sisa pinjaman yang ada. Oke teman-teman, dari sisa pinjaman yang ada berapa, sisa pokok berapa, maka di angsuran keempat dia tetap harus mengikuti sisa pokok, makanya dinamakan sistem menurun. Tapi teman-teman harus menyesuaikan lagi ya, kira-kira pertimbangannya bagaimana. Cuman kelebihannya itu pengembalian pokok lebih cepat, jadi pokok yang masuk lebih cepat itu kita bisa putar lagi ke pembiayaan lain atau mau disalurkan untuk nasabah lain sebagai kredit. Ya, jadi simpulannya pakai sistem ini kekurangannya adalah laba yang kita dapatkan kurang dari seperti pinjaman musiman flat. Keuntungannya adalah jika kita pakai sistem yang tadi itu, pengembalian pokok akan lebih cepat. Karena kan biasa pertimbangannya nasabah, mumpung ada uang, bayarkan pokok, maka bunganya akan turun. Jadi tidak tunggu nanti 6 bulan. Nah, tapi itu tergantung teman-teman sendiri ya. Nanti nasabahnya disampaikan baik-baik, jelaskan bagaimana sistem kreditnya di tempat teman-teman, tadi kantor teman-teman atau di tempat pekerjaan, mungkin teman-teman ada menemukan sistem seperti ini. Kemudian untuk kredit musiman ini ada banyak tipe ya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Semoga teman-teman semua paham ya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video saya sampai dengan selesai. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Dan mungkin ada yang kurang jelas, nanti silakan komen di bawah, nanti kita sharing-sharing ya. Kalau teman-teman yang mungkin punya pemahaman lain, bisa kita sharing-sharing juga. Ini tidak sampai di sini teman-teman, karena kredit musiman yang lainnya akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk nonton terus video saya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas karena saya juga masih tahap belajar berbicara di depan kamera. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.